Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Di pagi yang indah ini, patutlah kita menaikkan pujian syukur dan terima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan yang boleh memperkenankan kita untuk ada lagi di hari yang baru, hari Jumat 24 Maret 2023. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih, sebelum kita melakukan berbagai kegiatan aktivitas sesuai dengan bidang profesi yang Tuhan anugerahkan bagi kita, maka saya mengajak kita untuk bersaat teduh. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, mendengar dan merenungkan sabda kebenarannya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur karena penyertaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu di sepanjang malam yang baru berlalu. Kami boleh menikmati, merasakan kasih anugerah Tuhan di hari yang baru. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami melangkah dengan berbagai tugas, tanggung jawab kerja, pelayanan, dan pengabdian, baik ketika kami melakukannya di dalam rumah, di luar rumah, dan di mana-mana saja kami pergi dan berada. Kami rindu mendasarinya dengan meminta kehadiran daripada-Mu. Teristimewa kami rindu agar supaya kehidupan kami semakin dituntun, semakin dibimbing dalam pengenalan akan Engkau. Kami rindu untuk membuka diri dengan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami, kuasai kami, agar supaya ketika kami mendengarkan suara-Mu, kami tidak akan mengeraskan hati, tetapi mau melakukan dan hidup di dalamnya. Di dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus, kami mau sambut firman dan kebenaran daripada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita di sepanjang hari yang berjalan ini, sesuai dengan renungan harian keluarga, terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Baru, dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-14, khususnya ayat yang ke-49, yang berkata demikian. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat renungan harian keluarga yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Teristimewa Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru dari kolom 1 sampai kolom 29. Tema perenungan kita di sepanjang hari ini, Jumat 24 Maret 2023. Dalam landasan firman yang sudah kita dengar dalam Injil Markus, khususnya pasal 14 ayat 49, adalah Sang Guru Agung. Berangkat dari tema ini, maka dapatlah dikatakan bahwa profesi, pekerjaan,
tugas, tanggung jawab, dan pengabdian seorang guru adalah sangat mulia, bermartabat, dan sangatlah berat. Mengapa demikian? Karena seorang guru dia harus menunjukkan sikap keteladanan dalam perjuangan, dalam kerja keras, serta pengorbanan. Karena melalui seorang guru, lahirlah manusia cerdas, manusia pintar, generasi baru, penerus, pemimpin di tengah-tengah kehidupan jemaat, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan tugas utama dari seorang guru adalah mengajar. Tetapi bukan hanya sekedar mengajar dan berfokus pada pengetahuan kognitif saja, melainkan lebih kepada keteladanan hidup dengan memiliki etika moral, estetika dalam spiritualitas iman, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial, agar membawa perubahan perilaku pada murid-murid yang diajarkannya. Untuk itu perlu kita garis bawahi bahwa keteladanan seorang guru sangatlah penting dalam dunia pendidikan. Sebab keteladanan seorang guru mempengaruhi kepribadian, sikap, dan watak dari anak didik. Sebagaimana yang Yesus Kristus lakukan, di mana Yesus tidak hanya mengajar, Yesus tidak hanya melatih, Yesus tidak hanya mengutus, Yesus tidak hanya berdoa, namun Yesus Kristus tetap berpegang teguh pada kitab suci, melayani dengan tindakan dan perbuatan yang nyata, dengan sepenuh hati, dengan penuh cinta kasih, setia dan taat kepada Bapanya yang di sorga. Karena itu dikatakan dalam pembacaan ini bahwa Yesus Kristus adalah sang guru yang agung. Ia memberi pengajaran tentang kerajaan sorga. Ia menyatakan sendiri kasih dan kemurahan Tuhan Allah bagi umat manusia. Ia begitu serius mengajar banyak orang. Hal itu tertulis dari bagian firman hari ini. Tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Yesus Kristus setiap hari dapat ditemui di bait Allah. Ia mengajar orang untuk memahami kuasa dan kasih Tuhan Allah. Bahkan totalitas pemberian diri Yesus sebagai guru agung. Yesus tidak pernah mengeluh. Ia tidak pernah berkeluh kesah. Ia ingin menanamkan banyak hal yang baik kepada murid-muridnya. Tetapi juga kepada orang banyak yang ingin mendengar pengajarannya. Tetapi juga ingin menerima ajaran-ajaran yang disampaikannya. Dan pengajaran Yesus Kristus sangat luar biasa dan mempengaruhi banyak orang, termasuk gereja orang percaya. Di dalamnya Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Pengajaran Yesus menekankan tentang kasih. Bahkan juga dia mengajarkan bagaimana kita menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, baik yang mengasihi kita maupun yang memusuhi kita. Untuk itu, perenungan hari ini mengajarkan kepada kita untuk mampu menghargai
setiap apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, termasuk menghargai setiap profesi yang kita miliki, yang Tuhan beri dan anugerahkan. Sekaligus mendaya gunakan potensi atau talenta yang ada pada kita untuk digunakan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama daripada Dia Allah dalam Kristus Yesus. Untuk itu belajarlah dari kesetiaan Yesus Kristus yang setiap hari pergi ke bait suci untuk mengajar. Kita pun harus melakukan itu dengan setia, rajin, dan tekun. Apapun pekerjaan dan apapun profesi kita yang kita tekuni, yang kita jalani khususnya di bidang tugas tanggung jawab pelayanan. Haruslah kita tetap yakin bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah senantiasa melindungi dan memberikan kemampuan, kesehatan, sukacita, dan hikmat daripadanya untuk kita menjalani apa yang menjadi tugas serta tanggung jawab kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua dengan bidang profesi yang kita tekuni, yang kita jalani, baik di sini, dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Sang Guru yang agung, telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami mencintai tugas tanggung jawab kerja sesuai dengan talenta yang Engkau anugerahkan. Engkau juga mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus menjadi contoh teladan bagi orang-orang yang kami ajarkan, yang kami layani dalam kehidupan kami. Karena itu mampukan kami agar supaya dengan kuasa, dengan hikmat yang daripadamu, kami boleh pergunakan untuk memberitakan, menyampaikan apa yang baik, apa yang benar dalam kehidupan beriman kami, baik secara pribadi maupun secara bersama keluarga, jemaat, dan masyarakat. Ya Tuhan, kami pun selalu meminta kepadamu, jangan biarkan dan jangan tinggalkan kami. Dikala kami berjuang, dikala kami berjalan, dikala kami mewujud nyatakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kerja kami. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan itu juga untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka berdoalah kami, biarlah pekerjaan yang kami lakukan mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan berkat bagi banyak orang. Teristimewa, kiranya kami terus mencintai apa yang baik, apa yang benar, apa yang adil, sesuai dengan firman dan kehendak daripada Tuhan. Untuk itu seluruh keadaan kehidupan kami dengan berbagai talenta yang kami miliki, kami pun taruh dalam penyertaan, dalam kuasa daripadamu. Dan kami pun berdoa khusus bagi jemaatmu Gemim Bukit Moria Tikala Baru. Dari kolom 1 sampai kolom 29 dengan berbagai tanggung jawab kerja yang dilakukan baik sebagai abdi negara, sebagai abdi swasta, baik sebagai TNI Polri, baik sebagai pedagang pengusaha, baik sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai apa saja yang kami lakukan yang berkenan kepadamu.
diberkati untuk menjadi berkat. Bapa di sorga, bagi mereka yang bersuka cita, Tuhan kuduskan, Tuhan tetap menyatakan cinta kasih, dan ajarkanlah dalam perjalanan hidup mereka, dalam susah senang, dalam sehat sakit, dalam sukses maupun gagal, dalam berkelebihan maupun berkekurangan, mereka tetap mengucap syukur kepada Engkau yang adalah sumber hidup dan sumber berkat. Bapa Sorgawi, bagi mereka yang dalam pergumulan karena sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, Tuhan nyatakan kuasa lawatan daripadamu, diberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan, minum, pakai, konsumsi, agar supaya mereka dapat menikmati lagi kesembuhan, kekuatan, pemulihan yang sesungguhnya yang berasal daripadamu. Karena itu dari anak kecil, pemuda, remaja, sampai orang tua lanjut usia, dan semua pelayan khusus, penatua, diaken, dan para pendeta, dan seisi rumah, keluarga lepas keluarga, kami pun taruh dalam tangan-Mu. Lebih khusus bagi tim multimedia dan mereka yang memberi diri dalam tugas panggilan pelayanan di dalamnya, pegawai gereja, kostor, dan semua komisi-komisi kerja. Teristimewa panitia hari raya gerejawi, dan lebih khusus panitia pembangunan Wale Bumotik, pembangunan Pastori 3, kantor wilayah, kantor jemaat, dan gedung serbaguna. Tuhan tetap pakai panitia agar supaya mereka terus menyatakan tanggung jawab bekerja keras dalam rangka mengupayakan, dalam rangka mengumpulkan, dalam rangka mensukseskan pembangunan Wale Bumotik ini. Kiranya kami pun sebagai jemaat Tuhan dari kolom 1 sampai kolom 29 turut bersinergi, turut menyatakan tanggung jawab untuk saling bahu-membahu, menyatakan apa yang harus kami nyatakan dan berikan. Teristimewa diberkati pemerintah yang sudah memberi dana untuk pembangunan Wale Bumotik ini. Lebih khusus pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, dan teristimewa Bapak Gubernur Oli Dondo Kambe, Sarjana Ekonomi, bersama dengan semua jajaran yang ada. Kami percaya kasih sayang Tuhan dan perlindungan daripadamu terus dinyatakan bagi pemerintah kami dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan sukacita daripadamu. Agar supaya mereka pun mampu untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab kerja, pelayanan, dan pengabdian sebagai aparat negara, sebagai prajurit daripadamu. Karena itu ya Tuhan, dalam keberadaan kehidupan mereka, dengan berbagai tugas tanggung jawab kerja, baik program jangka panjang maupun jangka pendek, kami pun taruh dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, segala sesuatu yang menjadi tugas tanggung jawab kerja kami di sepanjang hari ini, kami mau taruh dalam tangan-Mu. Miringkanlah telinga-Mu atas doa permohonan, ucapan syukur kami sampaikan kepadamu, berimankan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami, yang telah memberi diri, menderita, berkorban, mati di kayu salib untuk kemenangan, keselamatan dunia dan manusia. Terpujilah Engkau, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di pagi ini. Tuhan kiranya akan menyertai dan memberkati kita semua. Tetap semangat, bertekad, dan maju terus di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Dan karena itu, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemim Bukit Moriati Kalabaru, mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun, baik perkawinan maupun hari ulang tahun pribadi. Shalom, damai di hati.